Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang watermarking. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agung Rizky Maulana dan rekan saya yang bernama Kevin Koseki dan Salamuddin. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menjelaskan tentang watermarking, mulai dengan sejarahnya, aplikasi dan struktur watermarking, dan sedikit menjelaskan tentang penggunaan aplikasi MATLAB. Yang kedua, manfaatnya. Manfaat dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui apa makna dari watermarking itu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Selain itu, supaya pembaca lebih luas wawasannya dalam suatu ilmu, khususnya mata kuliah sistem keamanan. Digital watermarking adalah jenis penanda yang terselubung dalam sinyal yang tahan kebisingan seperti data audio, video, dan gambar. Biasanya digunakan untuk mendefinisikan kepemilikan, hak cipta, dan sinyal-sinyal tersebut. Watermarking adalah proses penyembunyian informasi digital dalam sinyal pembawa informasi yang disembunyikan harus tetapi tidak perlu mengandung hubungan dengan sinyal pembawa. Tanda air digital dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian atau integritas sinyal pembawa atau untuk menunjukkan identitas kepemilikan. Seperti watermarking fisik tradisional, digital watermark seringkali hanya dapat dilihat pada kondisi tertentu, yaitu setelah menggunakan beberapa algoritma. Jika tanda air digital mendistorsi sinyal pembawa sedemikian rupa sehingga mudah dilihat, ia mungkin dianggap kurang efektif, tergantung tujuannya. Tanda air tradisional dapat diterapkan ke media yang terlihat, seperti gambar atau video. Sedangkan dalam tanda air digital, sinyal dapat berupa audio, gambar, dan video, teks, dan model 3 dimensi. Suatu sinyal dapat membawa perlukan dari tanda air digital tergantung pada kasus yang digunakan. Untuk penandai file media dengan informasi hak cipta, tanda air digital harus agak kuat terhadap modifikasi yang dapat diterapkan pada sinyal pembawa. Sebaiknya, jika integritas harus dipastikan, tanda air rapuh akan diterapkan, baik stenografi dan digital watermarking. Menggunakan teknik stenografi untuk menanam data secara diam-diam dalam sinyal yang bising, sementara stenografi bertujuan untuk tidak terlihat oleh indera manusia. Watermarking digital mencoba untuk mengontrol ketahanan sebagai prioritas utama. Berikut beberapa tujuan penggunaan teknologi watermarking, antara lain: yang pertama, menjaga kesedemikian rupaan agar dokumen-dokumen elektronik yang berisi transaksi elektronik yang otentik sehingga tetap terjaga kualitas legal dan bobot buktinya. Yang kedua, untuk aplikasi perlindungan hak cipta, tanda yang disisipkan pada dokumen seperti gambar, teks, dan audio digunakan sebagai identifier yang menunjukkan watermarking untuk database relasional. Digital watermarking untuk database relasional telah muncul sebagai solusi kandidat untuk memberikan perlindungan hak cipta, deteksi kerusakan, penelusuran, perlindungan hak cipta, deteksi perusakan, penelusuran, pengkhianatan, dan penjaga integritas data rasional. Banyak untuk teknik watermarking telah digunakan dalam literatur untuk mengatasi tujuan ini. Sebuah survei dari Stand of the Art saat itu dan klarifikasi teknik yang berbeda sesuai dengan niat mereka. Cara mereka mengekspresikan tanda air, tipe penutup, tingkat granularitas, dan verifikasi ketertibkan pada 2010 oleh Helder, Jurnal Ilmu Komputer Universal. History watermarking. Istilah digital watermarking diciptakan oleh Andrew Tickle dan Charles
Osborne pada bulan Desember tahun 1992. Penyertaan dan ekstraksi yang sukses pertama dari watermark spektrum penyebaran stenografi ditujukan pada tahun 1993 oleh Andrew Tickle, Charles Hobson, dan Gerard Rankin. Watermarks adalah tanda identifikasi yang dihasilkan selama proses pembuatan kertas. Tanda air pertama kali muncul di Italia selama abad ke-13, tetapi penggunaannya dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Mereka digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sebuah kertas atau serikat dagang yang memproduksi jenis watermarking. Secara garis besar ada dua jenis watermarking. Satu, robust watermarking. Jenis watermark ini tahan terhadap serangan atau attack. Namun biasanya watermark yang dibubuhi ke dokumen masih dapat ditangkap oleh indera penglihatan atau pendengaran manusia. Yang kedua, fragile watermarking. Jenis watermark ini akan mudah rusak jika terjadi serangan, namun kehadirannya tidak terdeteksi oleh indera manusia. Jika diinginkan untuk membuat suatu algoritma yang dapat mengimplementasikan watermarking yang memiliki fidelity yang tinggi, atau adanya watermark yang tidak disadari oleh pengamatan manusia, maka hasilnya akan semakin rentan terhadap serangan. Ada 3 tahap utama dalam proses watermarking. 1. Mengintegrasikan watermark pada citra atau embedding. 2. Serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark, baik yang disengaja, misalnya dikompresi, dipotong sebagian, difilter, dan sebagainya, ataupun yang tidak disengaja, misalnya disebabkan oleh noise atau gangguan dalam saluran transmisi data. 3. Proses ekstraksi watermark dari dokumen yang akan diuji. Watermarking untuk pelabelan hak cipta. Masalah hak cipta dari dahulu sudah menjadi hal yang utama dalam segala ciptaan manusia. Ini digunakan untuk menjaga originalitas atau kreativitas pembuat akan hasil karyanya. Hak cipta terhadap data-data digital sampai saat ini belum terdapat suatu mekanisme atau cara handal dan efisien, dikarenakan adanya berbagai faktor-faktor tadi, atau faktor yang membuat data digital banyak digunakan. Cara kerja watermarking. Secara umum, sistem watermarking terdiri atas embedder dan detektor. Embedder bekerja untuk menyisipkan watermark ke dalam dokumen atau cover signal, dan detektor akan mendeteksi watermark yang ada di dalam dokumen. Kunci watermark digunakan selama proses penyisipan dan pendeteksian. Kunci tersebut bersifat private dan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang diberi otoritas untuk menyisipkan atau mendeteksi watermark tersebut. Watermarking pada citra digital. Terdapat banyak metode watermarking untuk citra digital yang sudah diteliti. Teknik watermarking pada image digital atau diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu teknik domain spatial atau spatial watermark dan teknik domain frekuensi atau spectral watermark. Pada watermarking untuk citra yang dilakukan pada domain spatial, penyisipan dilakukan dengan sedikit mengubah nilai-nilai piksel. Sedangkan jika menggunakan domain frekuensi, maka citra tersebut diubah dahulu ke dalam domain transform, atau biasanya dengan DFT atau DCT. Kemudian penyisipan data dilakukan dengan sedikit mengubah nilai koefisien
tertentu yang dipilih. Beberapa cara yang pernah dilakukan oleh orang-orang untuk mengatasi masalah pelabelan hak cipta pada digital antara lain: 1. Header marking, dengan memberikan keterangan atau informasi hak cipta pada header dari suatu data digital. 2. Visible marking, merupakan cara dengan memberikan tanda hak cipta pada digital secara eksplisit. Ketiga, encryption, mengkodekan data digital ke dalam representasi yang berbeda dengan representasi aslinya, tetapi dapat dikembalikan ke bentuk semula dan memerlukan sebuah kunci dari pemegang hak cipta untuk mengembalikan ke representasi aslinya. Yang keempat, copy protection, memberikan proteksi pada data digital dengan membatasi atau dengan memberikan proteksi sedemikian rupa sehingga data digital tersebut tidak dapat dipublikasi. Kriteria watermark yang bagus. Sebuah teknik watermarking yang bagus harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Imperceptibility. Keberadaan watermark tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Hal ini untuk menghindari gangguan pengamatan visual. 2. Key uniqueness. Bila digunakan kunci sebagai pengaman, maka kunci yang berbeda harus menghasilkan watermark yang berbeda pula. 3. Non-invertibility. Secara komputasi sangat sukar menemukan watermark bila diketahui hanya citra berwatermark. 4. Image dependent. Membuat watermark bergantung pada isi citra dengan cara membangkitkan watermark dari nilai khas atau citra asli karena nilai khas bergantung pada isi citra. 5. Robustness. Watermark harus kokoh terhadap berbagai manipulasi operasi seperti penambahan derau aditif. 9. Kegunaan watermarking. Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai dari penggunaan watermarking sebagai suatu teknik penyembunyian data pada data digital lain, yaitu 1. Tamper proofing. Watermarking digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan dari aslinya. Mengecek integritas data. 2. Future location. Watermarking sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi tertentu. Misalnya penamaan suatu objek tertentu dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital. 3. Annotation garis miring caption. Watermark berisi keterangan tentang data digital itu sendiri. Misalnya pada broadcast monitoring pada penayangan iklan di stasiun TV. Selain itu, watermark juga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. 4. Copyright labeling. Watermarking digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti autentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. 10. Aplikasi watermarking. Aplikasi citra watermark dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1. Memberi label kepemilikan ownership atau copyright pada citra digital. Watermark bisa mengandung identitas diri, nama, alamat, dan sebagainya, atau gambar yang menspesifikasikan pemilik citra atau pemegang hak penggandaan copyright.
Untuk keperluan ini, watermark harus tak tampak, invisible, dan kokoh, robust. 2. Autentikasi atau tamper proofing. Watermark sebagai alat indikator yang menunjukkan data digital telah mengalami perubahan dari aslinya atau tidak. Untuk keperluan ini, watermark harus tak tampak dan fragile. Perbedaan watermarking dengan steganografi. Watermarking merupakan salah satu bentuk penerapan dari steganografi. Namun tetap ada perbedaan di antara keduanya, yaitu watermarking, tujuan perlindungan copyright, pembuktian kepemilikan, ownership, fingerprinting, persyaratan robustness, sulit dihapus, remove, komunikasi one to many, media penampung. Justru yang diberi proteksi watermark tidak rahasia, tidak mementingkan kapasitas watermark. Steganografi, tujuan mengirim pesan rahasia apapun tanpa menimbulkan kecurigaan. Persyaratan aman, sulit dideteksi, sebanyak mungkin menampung pesan, large capacity. Komunikasi point to point, media penampung tidak punya arti apa-apa, buka kurung, meaningless, tutup kurung. Dan fragile. 3. Fingerprinting, traitor tracing. Pemilik citra mendistribusikan citra yang sama ke berbagai distributor. Sebelum didistribusikan, setiap citra disisipkan watermark yang berbeda untuk setiap distributor. Seolah-olah cetak jari distributor terekam di dalam citra, karena watermark juga berlaku sebagai copyright. 11. Aplikasi medis. Citra medis diberi watermark berupa ID pasien untuk memudahkan identifikasi pasien, hasil diagnosa penyakit, dan lain-lain. Informasi lain yang dapat disisipkan adalah hasil diagnosis penyakit. Lebih lanjut, mengenai aplikasi ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri sebagai studi kasus. Untuk keperluan ini, watermark harus tak tampak, invisible, dan fragile. Covert communication. Dalam hal ini, watermarking digunakan untuk menyisipkan informasi rahasia pada sistem komunikasi yang dikirimkan langsung melalui saluran komunikasi. 6. Privacy protection. Watermark digunakan untuk mencegah perangkat keras melakukan penggandaan yang tidak berizin. Untuk keperluan ini, watermark harus tak tampak dan fragile. Lanjut. 2.7 Struktur watermarking. Penerapan watermarking pada data digital seperti teks, citra, video, dan audio dilakukan langsung pada jenis data digital tersebut. Misalnya untuk citra dan video pada domain spasial dan audio pada domain waktu. Atau terlebih dahulu dilakukan transformasi ke dalam domain yang lain. Berbagai transformasi yang dikenal adalah hasil diagnosis penyakit. Lebih lanjut, mengenai aplikasi ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri sebagai studi kasus. Untuk keperluan ini, watermark harus tak tampak, invisible, dan fragile. Covert communication. Dalam hal ini, watermarking digunakan untuk menyisipkan informasi rahasia pada
sistem komunikasi yang dikirimkan langsung melalui saluran komunikasi. 6. Piransi protection. Watermark digunakan untuk mencegah perangkat keras melakukan penggandaan yang tidak berizin. Untuk keperluan ini, watermark harus tak tampak dan fragile. Lanjut. 2.7 Struktur watermarking. Penerapan watermarking pada data digital seperti teks, citra, video, dan audio dilakukan langsung pada jenis data digital tersebut. Misalnya untuk citra dan video pada domain spasial dan audio pada domain waktu. Atau terlebih dahulu dilakukan transformasi ke dalam domain yang lain. Berbagai transformasi yang dikenal dalam pemrosesan sinyal digital seperti FFT, Fast Fourier Transform, DCT, Discrete Gaussian Transform, Discrete Gaussian Transform, DWT, Discrete Wavelet Transform, dan sebagainya. Penerapan watermarking pada berbagai domain dengan berbagai transform turut memengaruhi berbagai parameter penting dalam watermarking. Terdapat 3 sub bagian watermarking yang membentuknya, yaitu 1. Penghasil label watermark. 2. Proses penyembunyian label. 3. Menghasilkan kembali label watermark dari data yang terwatermark. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.